Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian tetap terjaga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang matematik bagian kedua, ya. Hari ini kita akan mengulas kembali materi tentang bilangan bulat, ya, dimana bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan tidak positif dan tidak negatif, yaitu bilangan 0. Dan di dalam bilangan bulat itu terdiri dari ada unsur garis bilangan. Nah, ini adalah garis bilangan bulat, ya, dimana bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri, ya, bilangan 0, dan bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan bilangan 0. Baik, untuk bagian yang pertama yaitu kita akan mengurutkan bilangan bulat. Nah, misalkan disediakan bilangan 4, 0, negatif 3, 2, 8, negatif 1, dan 5. Untuk memudahkan kita dalam mengurutkan bilangan bulat, kita menggunakan bantuan garis bilangan. Nah, ini adalah garis bilangan. Jika sudah, maka kita tandai bilangan-bilangan yang ada di atas tadi, ya. Mulai dari 4, 0, negatif 3, 2, 8, negatif 1, dan 5. Nah, jika bilangan-bilangan ini sudah kita tandai, maka kita urutkan. Misalkan kita urutkan dari yang terkecil, maka kita mulai dari yang paling sebelah kiri, karena semakin kiri itu semakin kecil, ya anak-anak, ya, diingat-ingat. Nah, kita mulai dari negatif 3, negatif 1, 0, 2, 4, 5, dan 8. Nah, ini jika kita urutkan dari yang terkecil. Jika kita urutkan dari yang terbesar, maka kita balik aja atau kita tulis dari yang sebelah kanan, ya, yaitu 8, 5, 4, 2, 0, negatif 1, dan negatif 3. Nah, ini adalah cara mengurutkan bilangan bulat dengan mudah, ya. Sekarang kita akan mengulas kembali penjumlahan bilangan bulat. Perlu ketahui, ini adalah garis bilangan pada operasi penjumlahan, dan syarat dalam operasi penjumlahan yaitu yang pertama, orangnya atau gambar kelinci di situ harus menghadap ke kanan. Itu syarat pertama. Yang kedua, jika ditambahkan dengan bilangan positif, maka dia akan maju atau arahnya ke kanan. Dan jika ditambahkan dengan bilangan negatif, maka dia akan mundur atau arahnya ke kiri, ya. Kita contohkan, negatif 1 ditambah negatif 6. Nah, ini bilangan kedua, yaitu ditambahkan dengan bilangan negatif. Maka berlaku syarat yang ketiga, dimana jika ditambahkan bilangan negatif, dia mundur ke kiri. Nah, kita lihat di garis bilangan negatif 1. Nah, ditambahkan bilangan negatif berarti dia mundur atau ke arahnya ke kiri sebanyak 6 langkah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia tepat berada di negatif 7. Jadi hasilnya negatif 7. Begitu, ya anak-anak, ya. Kita simak contoh yang kedua, yaitu negatif 5 ditambah 10. Nah, bilangan kedua ditambahkan dengan bilangan positif, sehingga dia arahnya maju atau ke kanan. Nah, negatif 5 ditambahkan bilangan positif sehingga arahnya ke kanan, ya, sebanyak 10 langkah. Nah, dia berhenti di angka 5 positif sehingga hasilnya 5. Nah, itu adalah contoh untuk penjumlahan pada bilangan bulat. Paham, ya anak-anak, ya? Diingat-ingat dengan syaratnya, ada 3 syarat itu. Nah, sekarang pengurangan bilangan bulat. Nah, dimana dalam pengurangan bilangan bulat ini juga sama, ada 3 syarat, ya, dimana menghadapnya harus menghadap ke kiri orangnya, ya. Yang kedua, jika dikurangi dengan bilangan positif, dia akan maju atau arahnya ke kiri. Jika dikurangi dengan bilangan negatif, dia akan mundur, yaitu ke kanan. Contoh yang pertama, 5 dikurangi 8. Nah, 5 dikurangi 8. 8 adalah angka positif sehingga dia maju, namun majunya ke kiri, ya, ke kiri, sehingga ke kiri 8 langkah dia berhenti di angka 3, ya, yaitu negatif 3. Berhenti di angka negatif 3, saya ulang lagi, ya, sehingga jawabannya negatif 3. Jadi seperti itu anak-anak, ya. Majunya antara bilangan majunya ketika operasi penjumlahan dan pengurangan itu beda. Kalau maju di operasi pengurangan dia ke kiri,
kalau di operasi penjumlahan dia ke kanan ya, diingat-ingat syaratnya itu. Kemudian contoh yang kedua ada negatif 2 dikurangi negatif 7. Nah, negatif 2 dikurangi negatif 7 karena bilangan negatif sehingga dia mundur ya, mundurnya yaitu ke kanan sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan terakhir dia berhenti di angka 4 ya, sehingga hasilnya sama dengan 4. Jadi begitu anak-anak, untuk pengurangan bilangan bulat hampir sama dengan bilangan penjumlahan, namun beda hadapnya ya, beda hadapnya. Dan untuk maju dan mundurnya itu sama, maksudnya sama. Kalau positif di bilangan dikurangi bilangan positif berarti maju, cuma majunya ke kiri dan ke kanannya beda, itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita mengulas untuk perkalian dan pembagian, dimana dalam perkalian dan pembagian ini jika bilangan positif dikalikan bilangan positif hasilnya positif, bilangan negatif dikalikan bilangan negatif maka hasilnya positif, bilangan positif dikalikan bilangan negatif maka hasilnya negatif, dan yang terakhir jika bilangan negatif dikalikan bilangan positif maka hasilnya negatif. Nah, perlu dicermati untuk yang poin 1 dan 2 itu tandanya sama ya, kalau yang pertama sama-sama positif, yang kedua sama-sama negatif maka hasilnya positif. Untuk yang ketiga dan keempat itu tandanya beda, jika tandanya beda maka hasilnya negatif. Bisa kita singkat SAMPO PETI ya, sama positif beda negatif. Jadi jika dikalikan dengan tanda yang sama maka hasilnya positif, jika dikalikan dengan tanda yang beda hasilnya negatif. Itu adalah singkatan dari rumus perkalian dan pembagian bilangan bulat ya anak-anak ya. Pun begitu juga dengan operasi pembagian, sama, jika dikalikan bilangan yang sama berarti dia hasilnya positif, jika dibagi dengan angka yang beda berarti dia hasilnya negatif. Langsung saja ke contoh anak-anak. 8 dikalikan negatif 5 berbeda ya, berarti hasilnya negatif, yaitu negatif 40. Nah, ini untuk yang sama, negatif 6 dikalikan negatif 4 sama dengan positif 24. Kalau sama positif, kalau beda negatif. Untuk yang pembagian yaitu 63 dibagi negatif 7 sehingga hasilnya negatif 9. Dan yang terakhir sama-sama negatif, hasilnya negatif 48 dibagi negatif 8 hasilnya 6. Jadi begitu anak-anak ya. Saya harap kalian bisa mencermati dan bisa melakukan atau mengerjakan. Nah, ini adalah tugas pada hari ini. Silakan ditulis di buku tulis, jangan lupa ditulis soalnya terlebih dahulu, kemudian dijawab yang teliti, hati-hati, awas ada yang salah ya. Kemudian dikirim ke link yang sudah dikirim Pak Yasir ya. Baik, begitu saja anak-anak. Sekian dari Pak Yasir, kurangnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat mengerjakan.